Ya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya dalam pertemuan legal drafting ya, pertemuan terakhir. Kita akan membahas tentang judicial review ya. Judicial review di sini kita akan lihat materi yang ada ya, pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada beberapa teori ya, konsep judicial review, constitutional review, dan Tutsingreh. Nah, apa sih judicial review, constitutional review, dan Tutsingreh? Nah, Tutsingreh ini dari awal ya adalah mereview aturan yang dibuat legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Maka disebut legislative review, eksekutif review, dan yudikatif review. Secara umum mereka mengkaji terkait dengan material dan formil dalam pembuatan peraturan ya. Biasanya di sini kalau legislatif ini membuat aturan yang nggak sesuai seperti DPRD, pemerintah, ya itu bisa diuji. Kemudian yudikatif review ya, peraturan-peraturan dari pengadilan bisa direview ulang ya. Nah, kalau judicial review ini ada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ya. MK ini undang-undangnya jelas, Undang-Undang MK dan UUD 45. MA juga Undang-Undang MA dan UUD 45 ya. MA ini menguji undang-undang di bawah undang-undang ya. Nah, jadi memang ada peraturan yang di bawah undang-undang bisa diuji ke Mahkamah Agung. Seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda ya. Itu bisa diuji di Mahkamah Agung. Nah, batu ujinya adalah undang-undang. Jadi aturan di bawah undang-undang ini nggak boleh bertentangan ya. Seperti peraturan daerah nggak boleh bertentangan dengan undang-undang. Karenanya bisa diuji di Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi. Nah, ini memang batu ujinya UUD 45 berbeda dengan MA, batu ujinya undang-undang. Jadi UUD 45 ini menjadi batu ujinya. Jangan sampai ada undang-undang, apapun undang-undang yang dibuat, itu bertentangan dengan UUD 45. Nah, ini lebih tinggi lagi artinya ya. Kalau yang MA tadi semua aturan di bawah undang-undang nggak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kalau MK, semua aturan yang dibuat dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Nah, ini yang disebut dengan constitutional review ya. Pengujian berdasarkan dengan konstitusi. Nah, di sini kalau eksekutif ada pengujian perda ya, peraturan daerah yang nggak sesuai di preview dan di review ya. Di review ini kalau sudah jadi, di preview ini dalam tatanan eh, rancangan ya, dievaluasi ini dibatalkan atau diklarifikasi. Jadi ini pencegahan, ini langsung perubahan. Nah, ini rancangan ya tatarannya. Nah, kalau perda yang dibuat oleh eksekutif preview dan review, dalam review ini bisa diklarifikasi dan dibatalkan tadi ya. Nah, kalau dia ada eh, ketidaksinkronan, ada dua aturan sebenarnya yang mengatur. Nah, kalau judicial review, dia memang bisa diuji langsung. Walaupun sebenarnya apa yang sudah dibuat oleh eksekutif review ini bisa diuji di Mahkamah Agung ya, atau MK. Nah, tapi bisa juga direview oleh eksekutif itu sendiri. Nah, itu ya. Kalau constitutional review ini ada dua model ya. Ada sentral, ada desentralisasi. Ya. Itu di Mahkamah Konstitusi ya, dilihat teori konstitusi, kekuasaannya, demokrasinya ya, sejarah. Nah, sistem pengujian konstitusional itu ada yang sentralisasi, ada yang desentralisasi. Kalau sentralisasi itu negara civil law yang memberi batas kekuasaan untuk menentukan konstitusi suatu undang-undang yang kewenangannya diberikan pada peradilan. Kalau sistem desentralisasi ini negara-negara common law yang memberikan semua orang peradilan kekuatan untuk menentukan undang-undang. Nah, itu tadi sedikit ya terkait dengan materi pengujian undang-undang ya. Nah,
Kalau di Mahkamah Konstitusi itu, nah ini ada dasar hukumnya ya, UUD 45 pasal 24 dan 24C ayat 1. Ada juga pasal 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ada Undang-Undang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang uji undang-undang. Nah, ini pengujian peraturan undang-undang oleh hakim. Hal ini berarti ada kewenangan menguji yang dimiliki hakim ya. Pengujian tersebut dilakukan atas ketentuan undang-undang terhadap peraturan undang-undang yang lebih tinggi atau konstitusi sebagai hukum tertinggi. Nah, ada tutsing reh, ada constitutional review tadi ya. Tutsing reh ini memang bagiannya legislatif dan eksekutif review. Kalau constitutional review dia memang Mahkamah Konstitusi yang menguji. Nah, ini ada Mahkamah Agung ya. Ahli menyebutkan Mahkamah Agung juga menguji material, tapi yang untuk di bawah undang-undang ya. Ada Sri Sumantri juga menyebutkan, Mauro Capelletti juga menyebutkan, sama semuanya ya. Menguji undang-undang itu kekuasaan agar undang-undang yang dibuat itu tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Karena itu merupakan kepastian. Nah, pengujian undang-undang juga ada menguji formal dan selain itu material ya. Nah, yang formal ini bisa dilihat wewenang produk legislatif undang-undang misalnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku atau tidak. Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedur. Benar nggak sih prosedur yang dibuat itu sudah sesuai? Jadi sebelum masuk ke materialnya, lihat juga formilnya. Apakah sudah sesuai ya formilnya. Kemudian ada hak menguji material. Nah ini isinya ya. Isinya itu memang sesuai nggak dengan UUD 45 aturan di atasnya ya. Sesuai nggak dengan kebutuhan masyarakat. Nah pengujian undang-undang ini juga ada dasar hukumnya ya bisa dilihat. Nah, kewajiban MK menyampaikan permohonan kepada lembaga negara. MK jadi bisa menguji, tapi dia memang sifatnya hanya rekomendasi ya. Setelah diuji undang-undang ini ada beberapa pasal yang tidak layak atau harus dirubah ya, harus dibatalkan. Tapi semua kembali lagi tergantung pemerintah. Kalau pemerintah tidak merubah, DPR tidak merubah, ya tumpul ya. Apa yang sudah diuji tidak bisa diberlakukan karena memang kewenangan MK sendiri hanya sifatnya menguji ya, bersifat negatif. Dia bukan bersifat positif membentuk. Nah, ini ada permohonan dalam perkara undang-undang, bisa warga negara, bisa masyarakat hukum adat, bisa lembaga negara, bisa badan hukum. Nah, ini yang bisa mengajukan uji materi ya atau judicial review. Nah, ini ada kewajiban MK terkait permohonan tersebut. Pemberitahuan dan permintaan untuk menghentikan pengujian peraturan undang-undang di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung. Jadi kalau misalnya dia bukan kewenangan MK ya kewenangan MA ya. Dia juga bisa menyampaikan salinan permohonan kepada Presiden dan menyampaikan permohonan kepada DPR. Nah, putusan mengabulkan harus dimuat dalam berita negara paling lama 30 hari. Kalau benar-benar dikabulkan ya. Nah, putusan MK ini berlaku ke depan dan mengikat seluruh masyarakat ya. Putusan MK ini mengenai pengujian undang-undang pasti ya, disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung. Terdapat materi muatan kayak asa seperti ayat, pasal, bagian undang-undang itu bisa diubah ya. Kecuali permohonan itu didasarkan pada konstitusional yang berbeda. Tahapan menguji ya, memeriksa dulu ya, mengajukan permohonan harus tertulis, ada tanda tangan pemohon, kemudian masuk ke panitera MK, panitera memeriksa, memberitahu kalau misalnya kurang lengkap, kemudian panitera melakukan pencatatan ya, MK, MA ada salinan ke DPR dan Presiden, karena yang
pemohon dan termohon. Pemohonnya masyarakat, termohonnya itu pasti pemerintah yang buat undang-undang ya. Pembentukan panel hakim. Ini berkas perkara, ini panitra, ini susunan panel hakim ya. Penjadwalan sidang 14 hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK. MK menetapkan hari sidang pertama untuk sidang permohonan. Kemudian ada pemanggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon 3 hari sebelumnya. Kemudian ada panel hakim, pemeriksaan pendahuluan, hakim memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi, memperbaiki. Nah, jadi dilihat dulu sesuai nggak apa yang diinginkan, digugat, ya jangan sampai tidak sesuai sehingga ditolak nantinya. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi ada 9 hakim ya untuk memeriksa. Kemudian putusan MK, musyawarah rapat hakim, baru putusan. Nah, putusan ini ada yang dikabulkan. Kalau undang-undangnya memang nggak sesuai, dikabulin. Tapi kalau undang-undangnya nggak tidak apa sudah benar, sudah sesuai, maka permohonan kita bisa ditolak. Tapi kalau misalnya kita tidak layak untuk meminta permohonan, ya, terus suratnya tidak jelas yang dimohonkan, maka tidak diterima, ya, NO. Nah, mungkin itu sedikit ya terkait dengan materi judicial review. Jadi semua aturan yang ada yang sudah dibuat dalam legal drafting, baik itu dibuat oleh pemerintah, DPRD, bisa diuji ke Mahkamah Agung melalui batu ujinya undang-undang. Kalau ada undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden tidak sesuai, bisa kita uji juga melalui Mahkamah Konstitusi ya, judicial review. Nah, itu sedikit terkait dengan materi ini. Terima kasih.